Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak. Ketemu lagi dengan saya, pembawa acara Baihaqi Aditya. Kali ini, kita bahas tema yang baru lagi. Tema mengenai salah satu mata pelajaran dengan guru yang luar biasa sebagai narasumber yang ada di depan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Pratno. Selamat pagi Mas B dan teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pratno. Gimana kabarnya Pak Pratno? Alhamdulillah baik Mas, puji Tuhan ya. Semoga kita semuanya dalam berkah dan rahmah ilahi. Semoga semuanya apa yang kita doakan kembali ke diri kita masing-masing, Pak Pratno. Amin. Oke, Pak Pratno, bagaimana rasanya bisa diundang di ruangan ini untuk pertama kalinya? Ya, alhamdulillah senang-senang saja dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada SMA 1 khususnya dan pemirsa pada umumnya. Terima kasih Pak Pratno. Kami dari tim podcast SMA 1 juga merasa senang dan terhormat Pak Pratno bisa memenuhi undangan untuk kita bisa ngobrol pada pagi hari ini Pak Pratno. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal ngobrol ini kita pengen tahu ini Pak Pratno ya mengenai mata pelajaran kimia Pak Pratno. Jadi mata pelajaran kimia ini kan unik Pak Pratno. Hanya didapatkan di jurusan MIPA saja. Nah, menurut Pak Pratno sendiri keunikan dari mata pelajaran kimia dibandingkan dengan ilmu eksakta lainnya niku napa nggih Pak Pratno? Oke. Ya, terima kasih Mas B. Kalau kita berpikir pragmatis atau untuk kepentingan jangka pendek bagi adik-adik kita atau anak kita di SMA ini khususnya ya, bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan masuk di SMA adalah untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi, maka mapel kimia ini ada di antara 5 mapel yang lain ya, yang masuk dalam substansi senam PTN ya, gitu. Ya, di samping kalau tes SB itu masalahnya kan beda, tapi kalau yang senam PTN itu kan kimia masuk di salah satu 5 mapel yang anak-anak harus kuasai gitu. Kemudian hal yang lain yang mungkin agak berbeda dengan mapel yang lain, bahwa di dalam kimia ini kan esensial atau substansi mapelnya memang punya ciri khas yang agak beda ya dengan mapel yang lain. Sebagai contoh, ini kebetulan saya membawa tabel periodik ya. Ini sebetulnya tidak hanya bermadah atau bermanfaat untuk kimia saja. Di mapel biologi, fisika, nanti keterkaitan dengan mapel yang lain itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, ya. Berarti ini tabel periodik ini memang disepakati secara nasional terus internasional. Internasional. Oh, berarti internasional. Seluruh dunia pakainya. Betul. Mempelajari kimia dasarnya pakai ini ya. Jadi ini bisa dianggap salah satu jimat gitu ya. Jimat di kimia, betul ya. Jadi istilahnya kalau mau memahami kimia itu awalnya memang harus mempelajari dari sedikit unsur-unsur ini gitu. Kalau di bahasa Inggris mungkin semacam vocab gitu Mas ya. Vocab. Jadi semakin banyak perbendaharaan pengetahuan kita tentang unsur, tentang senyawa, itu nanti akan memperkuat pemahaman terhadap ilmu kimia itu sendiri. Itu barangkali yang unik membedakan kimia dengan ini juga uniknya Pak Pratno, itu ada warna biru, kemudian apa itu hijau dan pink dan kuning dan beda-beda. Letaknya itu menggambarkan apa nggih? Iya, ini sebetulnya menunjukkan fase atau wujud. Ya. Kalau biru itu gas. Ya. Kalau pink merah jambu itu padat. Kemudian kalau yang kuning ini agak samar ya. Kuning itu cair. Gitu. Jadi zat-zat di sekitar kita kan sebetulnya secara umum dibagi menjadi 3. Itu adik-adik kita dari SD sudah diperkenalkan oleh cair gas. Betul. Jadi padat di sini warnanya pink. Kalau cair kuning. Kalau gas biru. Kenapa yang cair itu lebih sedikit ya Pak Pratno ya memang? Ya, ini sebetulnya adalah dari awalnya Mas, tetapi perkembangannya sebetulnya ya banyak zat-zat kimia yang berwujud cair ya, atau senyawa yang dibuat cair misalnya bisa. Jadi awalnya pengetahuan itu memang dari sedikit dulu. Betul. Pengembangannya nanti bisa dilakukan kemudian. Nah, kemudian yang warna hijau bawah itu apa Pak Pratno? Ya,
Ini ini belum banyak diketahui. Namanya unsur tanah jarang. Unsur tanah Iya, jarang. unsur tanah jarang. Tanah padat berarti Pak Prato? Bukan. Oh, bukan. Ya istilahnya saja. Jadi banyak ditemukan di pertambangan. Jadi memang agak jarang, langka. Langka. Ya. Oh, yang oke. paling banyak itu yang Padat. merah jambu ini Merah jambu, ya. sama yang gas. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Kemudian ada juga itu kode apa namanya ya? Kode Romawi. Romawinya kayak Romawi. ada. Iya, titel ada yang A, ada yang B itu. Ini penjelasannya kalau detail bisa 1 hari 1 malam. Semakin seru ini Pak. Iya. Tapi ini garis besar saja yang bisa Oh, kesempatan iya. ini. Iya. Jadi ini seperti kamus wajib yang harus dibawa ketika mata pelajaran Bisa kimia. disebut begitu. Itu. Ya, jadi si kecil atau jimat ya. Cuma harus selalu ada. Oke. Iya. Pak Pratno. Oke. Iya. Nah, kembali lagi Pak Pratno, berarti mata pelajaran kimia ini wajib dipelajari di jurusan MIPA karena merupakan bagian dari unsur penting ketika nanti masuk ke SNMPTN. Betul, ya. Gitu. Kalau Oke. yang lebih pragmatis lagi ya sebetulnya dunia kerja yang menjanjikan Mas, karena iya. kita ketahui sekarang abad 20 ya, kemudian Abad 21. kemarin 21 ya, Oke. itu adalah globalisasi dan industrialisasi ya. Betul sekali. Jadi adik-adik atau anak-anak yang pengen terjun di usaha walaupun nanti bisa melanjutkan ke S1 itu nggak usah sungkan ya, nggak usah takut untuk milih jurusan kimia. Ya. Apalagi yang teknik misalnya, teknik kimia ya. Kimia dan teknik kimia itu udah beda. Ya? Beda. Kalau yang kimia murni itu lebih ke hal-hal yang non teknis, Pak. Tapi kalau teknik kimia itu sudah aplikasi di perusahaan, di pabrik, seperti itu. Oh gitu. Ada lagi sebenarnya pendidikan. Pendidikannya Seperti kita. betul sekali. Di mana pendidikan kimia pasti dapat RPP, materi dan silabus dan lain sebagainya. Nah, kalau semester akhir itu mereka praktek kerja mengajar di sekolah. Betul Itu sekali. yang pendidikan. Iya. Iya. Kalau yang kimia murni dan teknik kimia di perusahaan Betul, ya, ya penelitian atau di lab dan sebagainya. Jadi ke lapangan-lapangan yang bukan di pendidikan seperti itu. Siap. Oke. Oke. Nah ini ngomong-ngomong tadi Pak Pratno tentang adanya pendidikan kimia, teknik kimia dan kimia murni. Siap. Saya sendiri jadi kepo atau ingin tahu ini Pak Pratno mengapa bisa terjun ke dunia pendidikan dan memilih mapel kimia. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Pratno. Ya, Oke. dalam banyak kesempatan saya juga memotivasi anak-anak itu untuk apa ya? Ya kalau ada yang minat jadi guru silakan atau yang milih kimia sebagai suatu saat menjadi mata pencaharian gitu ya. Nah, kalau pendidikan kimianya sendiri itu sekarang bisa banyak pilihan Mas, di UNES ada, di UNESA Surabaya ada, di UPI Bandung bisa, di Jogja itu ya ada juga, di yang dulu IKIP itu sekarang jadi universitas kan menyelenggarakan pendidikan kimia. Jadi kalau kembali ke mengapa saya memilih kimia, ini ceritanya sebenarnya juga panjang, tetapi lebih ke gurunya mungkin ya, karena kebetulan saya sejak kecil sudah tertarik ingin menjadi guru ya, ataupun adapun pemilihan kenapa saya memilih kimia itu sebetulnya ceritanya ketika saya lulus SMA itu bimbang gitu ya, bimbangnya gitu, Pak, iya biasa, bimbangnya gitu. saya kalau milih pendidikan kimia di IKIP ya atau di UNES itu biologi atau kimia gitu, karena kebetulan dua mapel itu saya Suka, agak suka lah. ya, Nah, ternyata saya diterima di kimianya. gitu. Jadi kalau motivasi ke anak-anak sebetulnya saya sering bertanya, kalian gimana? Tertarik nggak kimia? Ya biasalah, ada yang ya Pak, ada yang enggak gitu ya. Ada yang iya, ada yang Betul. not responding. Iya. Terus Nah, kalau yang takut itu saya malah beri motivasi begini, coba anak-anak pikir ya, kamu terutama yang kelas 2, kelas 3 ya. Okay. Kalau orang banyak memilih jurusan yang populer ya, yang populis, yang banyak diminati dengan yang mohon maaf sedikit diminati, itu peluangnya kira-kira gimana? Saya balik begitu, sebelum saya mengarahkan ke gitu ya. Betul. Ya anu tuh Pak, peluangnya lebih banyak sedikit. Sekarang Bapak nanya balik, sekarang menurut kamu kimia gimana? Kira-kira banyak atau sedikit yang
pengen gitu ya. Nah terus mereka baru jawab, oh ya sedikit Pak. Nah berarti yang sedikit itulah yang peluang nanti kamu diterima itu akan lebih besar. Betul. Baru tahu. Oh gitu. Gitu. Jadi selain mengajar juga memberikan motivasi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya juga dalam selingan itu, karena kalau kita bergelut dengan rumus kimia, dengan reaksi, dengan siklus, dengan mapel itu boring Mas, pasti ya pasti. Nah, ini juga pandemi saya agak kurang bisa leluasa bergerak karena biasanya kita ke lab praktek. Jadi bentuk yang lainnya penugasan yaitu membuat video gitu. Anak-anak dengan peralatan bahan yang ada di sekitar rumah mereka, kita beri tugas untuk membuat video durasi 4-5 menit misalnya. Terus kamu silakan buat sendiri, edit sendiri, kemudian kirim ke YouTube gitu ya. YouTube, nah, ya, nanti YouTube. Bapak akan lihat dan Bapak nilai. Oke, Gitu. betul Pak. Jadi ini menggabungkan banyak skill ya Pak ya untuk menjabat ke-21 ini. Ya praktek kimia, ya tentang kemampuan mereka dalam mengoperasikan teknologi. Iya, ya, walaupun itu. sederhana. Sederhana kalau kan seperti yang Pak Prat bilang tadi, semua berawal dari hal yang kecil dan sederhana. Yes. Oke, betul. Nah, Pak Pratno ketika sudah menjadi pendidik di kimia, ya Pak Pratno, tantangan terbesar atau bisa dikatakan masalah yang sulit, ya Pak, selama mengajar untuk kimia itu apa nggih Pak? Oke ya. Jadi kurang lebih saya sudah 31 tahun. 31 ya, tahun Pak? jadi sebelum di sini saya itu bertugas di Jawa Barat. Tepatnya di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Tapi Serang itu Banten Pak ya? Sekarang sudah bernama Banten. Dulunya Jawa Barat. Oh, dulunya ya, Jawa Barat. Tahun 2000 setelah otonomi daerah itu berubah nama menjadi Banten. Jadi di sana saya 22 tahun, di sini baru 9 tahun. Oh, iya. Ya, secara umum dan secara khusus bisa saya ambil atau analisis di sana maupun di sini itu sekurang-kurangnya ada 3 hal Mas yang menyebabkan anak-anak bermasalah di kimia. Yang pertama ya biasa literasi. Betul, ya. literasi. Kalau sudah yang namanya buku atau sumber bahan ajar ya, itu kita memang apa ya istilahnya ya, kendalanya kalau di sini alhamdulillah kan di kota gitu ya, akses internet juga. Kalau di sana dulu waktu saya datang itu listrik juga masih sedikit. Jadi internet waktu itu belum ada, HP ya, baru beberapa. Tapi sekarang perkembangannya juga cukup bagus. Jadi yang pertama itu ya biasa ya sumber ajar ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua saya amati itu anak-anak hitungan. Takut gitu Pak? Bukan. Ya ada satu kelas tuh mungkin 5-10 orang itu bagus hitungannya. Oh, iya. Matematikanya maksudnya Mas. Matematika, Kita tahu matematika bahasa itu kan tangan untuk semua mapel, untuk semua bidang. Ya. Betul. Kalau matematikanya bagus, bahasanya bagus, maka insya Allah daya serap terhadap suatu hal yang dipelajari kan insya Allah makin bagus. Jadi yang kedua, yang pertama tadi bahan, ya, kemudian yang kedua hitungan, kemudian yang ketiga di kimia tuh yang mohon maaf jadi momok dalam tanda petik adalah reaksi kimia. Reaksi kimia. Ya, jadi di sana maupun di sini saya amati anak-anak fobi dulu gitu ya. Takut dulu. Ya. Padahal belum mencoba gitu Pak. Ya sudah mencoba pun kadang-kadang anak-anak ada yang insecure bahasanya ya, insecure. Sulit ya Pak, ya gimana Pak? Enggak, pokoknya kamu harus optimis saya bilang gitu. Jadi nanti kalau mungkin saya harus jelaskan solusinya bisa. Jadi sementara kalau Mas Ben nanya kendala atau tantangan apa ya tadi, yang pertama itu literasinya, kemudian yang kedua hitungan, dan yang ketiga itu yang banyak yang anak fobia itu Pak. Fobia reaksi ya Pak. Tapi dari kimia itu bisa dijadikan sebuah itu loh Pak, apa namanya itu kayak pepatah ya, ada aksi ada reaksi. Ya kan seperti itu. Siap. Nah itu kan tadi sudah ada tantangan atau problem atau masalahnya Pak. Nah untuk mengcounternya itu kan pastinya ada trik atau manajemen pembelajaran kimia agar bisa mengatasi semua problematika tersebut. Wonten nggih Pak? Jadi itu apa Pak? Ya. Baik, kalau saya pribadi dan mungkin juga sudah dilakukan oleh teman-teman di sini maupun teman-teman guru di sekolah yang lain ya. Untuk literasi saya kira ya, di sini kita sudah lumayan ya, alhamdulillah. Tinggal memotivasi dan mempush saja mereka. Maka setiap mengajar saya bilang kamu sebagai anak SMA 1 ini khususnya ya, karena kita setiap hari harus belajar, kamu harus membaca,
Dan itu tidak usah kamu paksakan. Artinya ingat prinsip bahwa 1 kali 12 itu lebih baik daripada 12 kali 1. Saya bilang begitu. 1 kali 12? Iya, lebih baik. Gimana Pak? Ya, gini. Menarik juga nih. Iya. Jadi sama-sama materinya itu satu bab. Satu bab. Tapi kita kerjakan dalam jangka 12 hari itu per kesempatan kita lakukan selama 12 kali. Oh, gitu. Iya. Lebih baik daripada kita 12 dalam 12 hari yang harus kita tempuh itu kita lakukan 1 hari. Oh iya. Gitu ya. Jadi untuk Paham, memahami Pak. suatu hal itu kita lebih bagus kita pelajari terus ya. Terus sekian berulang lama gitu, berulang-ulang ya, Tapi, penguatan lebih daripada kita yang waktu sekian jam itu kita harus untuk memahami Semuanya. satu bab. Nah, ya kalau badan kita sehat. Iya, Kalau betul. badan kita sakit kan. Betul sekali. Nah, itu Jadi ya. lebih bagus yang berkontinuitas tadi Pak, ya? Yes. Terfokus dan kontinuitas. Ya, memang kita harus cari waktu nyaman masing-masing ya, Betul. karena setiap orang kan mungkin sukanya malam, ada Iya. yang sukanya bangun jam 1, jam 2. Betul. Ada yang sukanya sore misalnya Sore. setelah pulang sekolah. Ya silakan monggo. Ada yang habis sholat subuh Pak, wah itu bagus lagi Pak. Ya jadi jangan tidur lagi apalagi kalau tatap muka kan harus ke sekolah. Betul gitu. sekali. Mending langsung siap-siap. Ya, Nah, seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan hitungan ya. Ya, Nah, hitung-hitungan. Ya, mungkin dorongan kita atau motivasi kita ya kamu harus lebih banyak latihan. Harus itu ya. Jadi tidak boleh ketinggalan. Jadi kalau kamu merasa lemah di hitungan ya bagaimana caranya? Ya, harus rajin-rajin latihan, ngitung ya. Dan usahakan jangan menggunakan alat kalkulator karena keterampilan yang dasar itu kita harus pakai hitungan ya. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan reaksi. Reaksi tadi. Ya, saya kembalikan bahwa reaksi kimia itu sebetulnya tidak usah kamu hafalkan. Anak-anak itu kan seringkali suka menghafal dulu baru ke pemahaman. Nah, ini coba kita balik. Yang penting paham dulu prinsip-prinsip, kunci-kuncinya. Dan nanti terus kamu titeni gitu ya, dan bahasanya itu nanti bisa saya kasih contoh ya. Misalnya kalau suatu reaksi itu hasilnya seperti apa, kemudian pengecekannya bagaimana, itu bisa langsung Bisa. Oke. Dipraktekkan Pak. Iya. Bisa agar Iya, lebih baik. simpel gitu Pak ya. Ya. Nah, di kimia misalnya ada contoh reaksi Mas. CH4 tambah Mas B masih ingat nggak ini? Mungkin bisa diingatkan di sini Iya. lagi Pak. Jadi ini CH4 itu termasuk senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon berarti air Pak. Bukan, Oh, nanti. Oh iya. Hidro itu hidrogen, Hidrogen. karbon itu C. C. Ya, Oh, ya. carbon. Nah, gini, di kimia ada rumus atau ada prinsip pembakaran senyawa hidrokarbon itu Iya. akan menghasilkan. Nah, yang air yang ini Mas. Iya. Yang ini karbon dioksida. Karbondioksida. Jadi kan waktu SD SMP kan Pasti Pak. populer ya. O2, CO2, H2O. Yes. Ketiga itu. Ya, Oh. ini bisa gitu ya Pak ya? Ya, ini sudah seperti paten atau pattern atau rumus Ya, atau rumus. prinsip. Ya. Nah, kita tinggal menyetarakan saja, gitu ya. Nanti saya jelaskan ya. Ya. Misalnya karbon ya. Karbon ini di sini jumlahnya 1 ya. Betul. Di sini jumlahnya juga 1. Betul. Jadi yang angka ini adalah jumlah atom, Mas. Oh gitu. Kalau yang Betul. huruf adalah atom atau zat. Oh. Nah, jadi di setiap reaksi itu pasti ada zat, ada atom, ada koefisien. Nah, gitu ya. Nanti saya jelaskan. Iya. Jadi karbon di sini di kiri maupun di kanan sudah sama-sama satu. Jadi kita biarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hidrogen. Hidrogen. H. Kenapa H? Karena H di sini berbeda. Yang di kiri ada 4, yang di kanan ada 2. Nah, itu Caranya yang besar dibagi yang kecil. Oh, 4 dibagi 2, Dua. 2. Iya, benar. Berikan kepada yang kecil di sini. Taruh depannya Pak. Iya, aturan tidak boleh di belakang, di atas itu tidak boleh. Jadi Oh, iya, iya. harus di depannya Oke. seperti ini. Oh, Nah, gitu. maka C tadi sudah, C, H sudah, yang belum siapa? Oh. Yes, Yes, oksigen. oh, oksigen. Ya. Nah, oksigen caranya begini, yang kanan diperiksa dulu. Iya. Yang kanan ini oksigen ada di 2 tempat, Betul. di sini dan di sini. Betul. Ya, ini ada angka 1 sebetulnya. Oh, gitu. Ya, jadi Iya. di sini oksigennya 2, Dua. di sini 1 Satu. kali 2 2. ditambah 4. 4 dibagi 2. 2. Taruh di sini lagi. Set. Set. Iya. Oh, gitu. Itu contoh yang simpel ya, Simple. mengenai bagaimana prinsip menyelesaikan suatu reaksi. Ya. Ada lagi sebenarnya ya agak banyak. Memang
prinsip-prinsip itu seperti asam dengan basa, itu hasilnya garam dan air gitu ya. Logam dengan asam hasilnya garam dan air. Tapi itu ya pelan-pelan gitu ya. Prinsip-prinsip itu harus kita sampaikan pelan-pelan. Saya bilang, anak-anak, kamu nggak usah ngapalkan reaksi, tetapi prinsipnya saja. Nah, setelah itu baru kita setarakan seperti tadi. Kalau misal ini kita dari hal kecil ya Pak ya, ini fokus 1 kali 12, berarti yang kecil ini kita ulang, kita pelajari sampai 12 kali. Meskipun 1 tapi kan terfokus dan bisa. Gitu ya Pak ya. Nanti eksplorasinya ini bisa diganti Mas. Oh gitu. Kalau oksigen tetap dibakar dengan O. Jadi saya bilang coba sekarang kalau yang hidrokarbonnya toh. Hidrokarbon. Tambah ini Pak. Iya, ya ini jadi 2. Pertama 1 tuh. Iya betul. Gimana? Nggak usah takut, tenang saja gitu. Seperti cara yang pertama tadi bisa kita selesaikan? Bisa. Oke ya, sama. Sekarang CO2 plus H2O. Ya. Ini berarti sudah rumus pakem ya Pak Prat ya? Iya, kalau hasil ini sudah produk yang sudah bisa kita pastikan. Biasanya yang dicari adalah koefisien tadi. Koefisien penyetaraan. Oh iya. Ya, jadi kita bisa mulai lagi dari C dulu. C dulu. Ya. Di sini berapa Mas? C2. Di sini berapa? 1. Walaupun jenengan orang sederhana, tapi saya mencoba untuk harus paham gitu. Saya mencoba memahami Pak. Ya. Yang gede dibagi yang kecil. 2 dibagi 1. 2 bagi 1. Taruh di depannya sini Mas. 2. Oh iya. Setelah karbon tadi siapa? Karbon hidrogen. Nah, hidrogen itu yang di kiri. Yang 6. di kiri ada 6. Yang di kanan ada 2. Yang besar dibagi yang kecil. Berarti 6 bagi 2 3. Yes. Berarti taruh depannya di sini. Iya, betul. Nah, yang terakhir siapa? O2. Oksigen. Ya, di sini ada angka 1. Betul. Oksigen di sini 2 kali 2. 4. Betul. Di kanan 3 kali 1. 3. Jumlahkan 7 dibagi 2. 7 bagi 2 berarti 3,5. Bisa pula juga bisa Pak? Enggak, nanti kita genapkan. Oh gitu. Kalau hitung-hitungan pecah-pecahan itu kan pusing ya. Saya bilang anak-anak itu kalikan 2, kalikan 4 juga bisa. Kenapa Pak harus kali 2? Loh, kamu bilang kan kalau besar dengan kecil lebih mudah yang mana? Kecil Pak. Jadi kita pakai gitu. Jadi semuanya nanti bisa kali 2. Jadi mulai dari kiri sampai kanan semua dikali 2 Mas. Sehingga menjadi ini 7. Ini kan 2 ini. 2 betul. 4. Yang ini 3. 6. Nah, ini yang dikali berarti depannya aja ya Pak? Iya, depannya. Yang belakang ini jangan. Gitu. Nanti malah salah. Malah nambah banyak. Oke. Cukup bisa dipahami Pak. Siap ya. Ya. Latihan terus ya Pak ya. Pelan. Mereka kalau sudah bisa 1 2 nanti malah nantang. Kami beri lagi soal Pak. Katanya gitu. Pengembangan gitu ya. Dalam hati saya. Senang ya Pak ya. Saya bagus berarti kena di hati gitu ya. Seperti itu. Ada banyak hal yang bisa menarik selain reaksi ini. Itu kita tadi Mas menentukan letak golongan dan unsur periode gitu ya. Jadi nanti tanpa melihat ini kita bisa meramal, tapi bukan berarti supaya jadi dukun beramal enggak ya. Tukang ramal itu enggak. Tadi kita secara ilmiah ada teorinya. Oke. Jadi Pak Prato, kimia itu kan berarti identik menggabungkan seni eksak dengan seni pengkodean juga seperti ini. Ada nih, dulu saya pernah Pak kelas 10 atau itu kan dilalui belum penjurusan. Kelas 10 kan tentu saya juga dapat kimia Pak. Siap. Yang paling saya favoritkan adalah tentang minyak bumi Pak. Ada apa dengan minyak bumi? Itu Pak, konsep, teori dan tidak ada hitungannya dulu waktu itu ya. Kalau minyak bumi itu lebih ke literasi betul ya, ada aplikasi, tapi di sana ada muatan moral kan Mas. Akhirnya itu kita harus pandai-pandai menggunakan sumber daya alam supaya kita tidak sembarangan ya. Kalau bisa jalan ya jalan, tidak kalah, tidak serakah terhadap alam ya Pak ya. Iya, seperlunya saja. Kalau anak-anak kalau kita beri tahu begitu kan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Aku bisa masuk telinga kiri, kanan di stop Pak, biar tetap gumul di sini. Katanya motor saya sendiri, jalan-jalan umum Pak. Kenapa saya punya kendaraan tidak boleh dipakai itu, pakai bensin itu loh, maksudnya pakai bensin itu atau ya saya bilang kalau kamu mempelajari minyak bumi ini ada muatan moralnya bahwa kita
oh begitu ya, kalau bahan bakar itu harus diirit supaya berkesinambungan. Bahan bakar kita harus hemat supaya di samping kita hemat energi keuangan ya, itu juga keuangan ya bisa berlangsung panjang gitu. Betul. Gitu, karena sumber daya alam terbatas itu kan lebih sulit diperbarui. Betul, itu bisa Pak dari ribuan tahun tapi itu ya. Ya, fosil itu dibuatnya ya ribuan tahun, nanti kita perbarui ribuan tahun, berarti pangkat dong, double jutaan tahun gitu. Itu era anak cucu mungkin kita yang terus ke belakang nggak kebagian gitu ya. Betul, karena yang tergantikan juga seperti listrik itu masih sangat terbatas ya. Seperti itu Mas. Ya. Siap. Retno, untuk closing penutup ya, ada pesan kepada pemirsa podcast Seman Sade agar lebih melihat mapel kimia itu sebagai mapel yang sangat penting untuk masa depan siswa terutama. Monggo Pak Retno. Baik, terima kasih Mas Bek kesempatannya. Jadi kepada anak-anak SMA 1, mungkin juga anak-anak SMA yang lain, pemirsa podcast SMA 1 Demak ya, mohon izin bahwa ilmu kimia ya itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi sehari-hari kita juga pasti akan melihat, menggunakan, ya, memanfaatkan zat-zat kimia. Oleh sebab itu saya berpesan kepada khususnya kepada anak-anak Seman Sade dan anak-anakku semua di sekolah yang lain ya, jangan takut untuk memilih kimia sebagai suatu saat nanti mata pencaharian kalian gitu ya. Karena di kimia itu menjanjikan, misalnya kalau kalian pengen dokter, pengen perawat, ahli gizi, teknisi di laboratorium, itu kimia sangat penting dan menjanjikan. Jadi kalian jangan khawatir atau jangan pesimis ya. Selain belajar ya, sinau tenanan, itu berdoa mudah-mudahan dan siapa tahu ini akan menjadi bidang yang bisa suatu saat menjadi mata pencaharian di kelak kemudian hari. Terima kasih Pak Retno, sangat luar biasa untuk closingnya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Retno. Ya, kita sudah berbincang-bincang, berbagi pengalaman, ya, berbagi pandangan dan mindset juga ya. Jadi seperti itu pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak. Sekian, saya Bayhaki Aditya pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa pada topik selanjutnya yang sama-sama serunya dan fresh serta baru ya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.